Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di Mas Guru 87 ya. Oke, untuk kali ini kita mau kupas tuntas tentang si layar ya. Apa itu si layar dan apa aja isinya? Yuk kita belajar bareng-bareng. Siapin laptopnya. Yuk kita sharing bareng-bareng. Pertama teman-teman buka Google, kemudian klik si layar. Kemudian pilih yang paling atas si layar.ut.ac.id. Kemudian kanan atas ada menu login. Kita login menggunakan NIM dan juga password kita ya teman-teman. Oke, ini kita sudah masuk di beranda si layar kita. Nah, sebenarnya si layar ini fungsi bentuk dan fungsinya itu sama ya seperti e-learning ya. Jadi gini penjelasannya. Saya semester 2 PGSD, ada 5 mata kuliah ya. Saya mengambil layanan Sipasemi. Nah, 2 mata kuliah menggunakan metode Tuton atau tutoran online dari e-learning. Dan yang 3 adalah Tuweb. Nah, Tuweb inilah yang berhubungan dengan si layar. Nah, di si layar itu ada mata kuliah yang kita tempuh melalui Tuweb. Kebetulan saya ada 3 teman-teman. Pendidikan anak, perspektif global, dan pendidikan seni. Nah, masing-masing menu di dalam mata kuliah ini isinya sama seperti di e-learning. Hanya saja ini tidak terlalu aktif ya. Maksud saya begini. Kita coba misalnya ini pendidikan anak di SD ya. Nah, kalau di tutor e-learning semua menu itu terbuka mulai dari perkenalan, kemudian presensi, kemudian diskusi, tugas tutorial dan kuis. Di sini menunya ada, hanya saja ini tidak terlalu aktif. Contohnya RAT misalnya ya, RAT ada, bisa kita klik. Kemudian perkenalan ada, bisa. Tata tertib bisa kita klik. Kemudian masuk ke sesi 1. Nah, untuk kehadiran ini tidak bisa diklik ya, tapi yang mengabsen adalah dari tutornya pada saat web. Dan nanti masuknya ke sini ya, attendance ini di sini. Nah, ini disimak. Saya melakukan web pada tanggal 21 April dan status saya present atau masuk. Nah, jadi yang bisa mengabsen di sini adalah tutornya ya teman-teman. Jadi tidak absen mandiri kayak di e-learning. Itu perbedaannya satu. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah tentang diskusi ini. Kita coba klik diskusi. Nah, di dalam diskusi ini kita bisa lihat bahwa tanggal due date-nya itu Oktober 2023. Artinya ini belum diedit oleh tutornya. Kalau belum diedit, ini sudah kadaluarsa tanggalnya, otomatis kita tidak bisa menanggapi diskusi tersebut. Nah, kenapa ini tidak dibuka? Itu artinya tutor tidak menghendaki atau tidak membutuhkan adanya diskusi di dalam si layar ini. Karena nilai diskusi yang dibutuhkan itu sudah ada pada saat pelaksanaan web. Nah, jadi web itu kan sebenarnya tatap muka, hanya saja secara daring. Nah, di sana ada presensinya, jadi di absen siapa aja yang masuk, kemudian diskusi atau keaktifan dari mahasiswa dalam menanggapi materi dari tutor, itulah yang dinilai oleh tutornya. Dan nanti akan direkap sendiri ya, jadi ada rekapitulasi untuk nilai kita di web tersebut. Nah, fungsi utama dari si layar ini sepengetahuan saya adalah untuk mengupload tugas tutorialnya ya teman-teman. Tugas tutorial itu sama seperti Tuton ada di pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, ini contohnya. Ini di pertemuan 3, ini kan contohnya diskusi 3. Ini juga due date-nya belum dirubah oleh tutor, otomatis beliau tidak menghendaki adanya diskusi. Nah, contoh ini, tugas. Nanti kalau sudah menginjak pertemuan 3 pada saat web, di akhir web biasanya tutor nanti akan memberitahukan tugasnya apa. Jadi pada saat web disampaikan tugasnya apa. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengerjakan dan diminta untuk mengupload tugas tersebut ke si layar. Nah, setelah tutor memberitahukan itu, beliau mengedit tanggal ini, open ini. Ini belum dirubah,
Jadi ini masih 2023, otomatis ini sudah kadaluarsa, kita tidak bisa membuat submission. Nanti kalau tutor sudah memberikan tugas, maka beliau akan mengedit tanggal open dan tanggal kadaluarsa atau tanggal deadline-nya. Nah, kalau sudah dirubah, nanti kita baru bisa mengupload tugas tersebut. Nah, untuk menu-menu yang lain itu sama ya, rata-rata tidak dirubah atau tidak dibuka oleh tutor. Ini seperti di sesi 4 kehadiran dan juga di kuis, juga diskusinya ini enggak dirubah oleh tutor. Jadi intinya Tuton teman-teman udah tahu itu digunakan untuk perkuliahan, baik dari itu pemahaman materi, kemudian presensi, diskusi, tugas tutorial, kemudian kuis, semuanya dilaksanakan secara mandiri di sana. Nah, untuk si layar ini menurut saya hanya digunakan untuk upload tugas tutorial saja. Nah, sedangkan nanti untuk tugas yang ada prakteknya seperti pendidikan jasmani, itu menguploadnya di APPS praktek ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut tentang ngerjain si layar. Ini tidak terlalu membutuhkan banyak usaha ya. Jadi yang penting kita ngikuti web aja. Dari 8 pertemuan itu minimal kita 5 kali ikut. Syukur-syukur bisa 8 kali. Kemudian tugas 1, 2, 3-nya kita kerjakan. Kita upload di si layar. Kemudian kita aktif dalam berdiskusi. Itu insya Allah nilai kita bagus. Nah, jadi kan sama seperti Tuton bahwa nilai web itu juga kombinasi ya antara nilai presensi, nilai diskusi, nilai tugas itu semua digabung sesuai dengan persentasenya. Nanti muncul nilai akhir tutorial yang itu nanti akan digabung dengan nilai UAS. Karena bagaimanapun nilai yang paling berperan itu adalah nilai UAS ya teman-teman. Pokoknya fokus di UAS. Nah, sedangkan nilai ini paling enggak kita buat jaga-jaga apabila nanti nilai UAS kita kok agak kurang, minimal 30% kan. Nanti nilai tutorial ini bisa membantu teman-teman. Nah, oke. Demikian ya penjelasannya ya. Pokoknya jangan terlalu pusing memikirkan si layar ini. Misalnya nanti iseng-iseng punya waktu dibuka, kalau ada yang bisa kerjain silakan dikerjakan. Tapi kalau misalnya terkunci atau tidak bisa dibuka atau tanggalnya sudah kadaluarsa, itu tidak perlu menjadi pikiran. Itu insya Allah tidak berpengaruh. Yang penting itu tadi tugasnya nanti diupload, yang penting tugasnya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di komentar atau bisa jawab ke saya. Insya Allah saya jawab sebisa saya. Terima kasih. Semangat menjalin perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.